Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ruru selaku dosen pengampu mata kuliah PKN di kelas kami dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konstitusi. Perkenalkan, nama saya Uriatul Fika Zaro dan 3 teman saya Afirus, Gita dan juga Mas Fajar akan menyampaikan beberapa materi, diantaranya pengertian dan tujuan konstitusi, fungsi dan jenis konstitusi, sejarah konstitusi, dan yang terakhir adalah mekanisme amandemen konstitusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Istilah konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer yang berarti membentuk. Konstitusi itu pada praktisnya memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara politis, konstitusi dimengerti sebagai kesepakatan penyerahan kekuasaan pada kedaulatan yang lebih tinggi atau kontrak sosial. Menurut pengertian sosiologis, konstitusi adalah kesepakatan individu-individu dalam mendirikan organisasi sebagai payung untuk menaungi kehidupan individu dalam bermasyarakat. Berikut ini ada beberapa ahli hukum yang membedakan arti konstitusi dengan undang-undang dasar, ada juga yang menyamakan keduanya. Yang pertama ada L.J. van Apeldoorn. Menurutnya, konstitusi itu memuat peraturan tertulis dan juga tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi. Yang kedua ada Sri Sumantri yang menyamakan arti keduanya sesuai praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya ada tujuan konstitusi. Konstitusi secara umum itu bertujuan untuk memisahkan kekuasaan dari penguasa, membatasi kekuasaan, dan yang terakhir ada mengontrol penguasa dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Menurut tujuan konstitusi yang telah saya sebutkan tadi, dalam pandangan rule of law, tampak bahwa konstitusi menjadi dasar legitimasi seorang penguasa untuk berkuasa. Seorang yang berkuasa perlu mendapatkan pengakuan keabsahan tertulis dari para konstituennya. Jadi, kekuasaan yang dipegang oleh penguasa itu pun bukan miliknya sendiri, tetapi dipinjamkan oleh para pemilik asli kekuasaan. Kemudian, kekuasaan yang dipegang oleh penguasa tadi dibatasi lagi dan selanjutnya konstitusi mengatur bagaimana cara menjalankan kekuasaan tersebut sehingga kekuasaan itu tidak merajalela. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan juga fungsi konstitusi. Menurut K.C. Ware, beliau membagi konstitusi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan juga tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi atau yang biasa kita sebut dengan UUD yang dituangkan dalam dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal. Contohnya konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan juga New Zealand. Yang kedua adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel bersifat elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Yang ketiga adalah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi derajat tidak derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi. Sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sesulit mengubah konstitusi derajat tinggi, melainkan sama dengan mengubah undang-undang. Yang keempat adalah konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Negara serikat didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga dalam desentralisasi. Ada satu jenis tambahan yaitu konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Selanjutnya adalah fungsi dari konstitusi. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Fungsi konstitusi secara umum. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Selain itu ada fungsi lain, yaitu konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat membatasi kekuasaan, sebagai identitas nasional dan lambang, dan yang terakhir adalah konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Saya rasa cukup dari saya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Averus, tempat dan waktu dipersilahkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Averus Fikriya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi beberapa kali. Salah satunya yakni periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Periode ini dinamakan periode penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu, sehari setelah Republik Indonesia resmi diproklamasikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Lantas, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian mengesahkan salah satu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai konstitusi negara. Periode yang kedua yakni periode 27 Desember hingga 17 Agustus 1950. Periode ini merupakan penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Karena setelah Indonesia merdeka, kita tidak sepenuhnya lepas dari jeratan Belanda. Akibatnya, pihak Belanda mencoba untuk membagi beberapa wilayah di Indonesia seperti Negara Timur, Sumatera Timur, hingga Negara Jawa Timur. Setelah perundingan Konferensi Meja Bundar, keputusan Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia kemudian hanya berlaku di wilayah Serikat saja. Periode yang ketiga yakni periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Periode ini merupakan periode penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 mengalami beberapa perubahan. Maka dari itu, sejak awal Indonesia merdeka atau tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sejatinya menghendaki negara kesatuan republik. Sehingga pada tanggal 12 Agustus 1950 dibentuklah suatu panitia perundingan bersama untuk merancang kembali Undang-Undang Dasar. Hingga berlakunya Undang-Undang Dasar pada tanggal 17 Agustus 1950 atau dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara. Periode yang terakhir atau periode yang keempat yakni periode 5 Juli tahun 1959 hingga sekarang. Periode ini merupakan periode penetapan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Semenjak itu berlaku kembali Undang-Undang Dasar 45. Dan tak hanya itu juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada Orde Lama, yakni pada masa 1959 hingga 1965 mengalami perubahan menjadi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena banyak yang menganggap MPR Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fajar Wahyu Novianto. Di sini kita akan membahas tentang mekanisme amandemen konstitusi. Ya, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 menyebutkan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal tersebut dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%, ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, jadi ini untuk tercapainya suatu quorum menurut pasal 37 baru dihitung berdasarkan jumlah seluruh anggota MPR.
bukan berdasarkan jumlah anggota yang hadir pada saat itu, seperti diatur dalam pasal 37 lama. Jumlah anggota yang hadir dapat saja hanya 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR. Jadi, menurut pasal 37 lama, persetujuan 2/3 dari 2/3 seluruh anggota majelis adalah sama saja dengan 44,44% dari total jumlah anggotanya. Ini berarti masih di bawah 50%. Artinya jumlah lebih sedikit daripada jumlah 50%. Tambah 1 dari seluruh anggota MPR. Seperti yang sudah ditentukan dalam pasal 37 baru. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya dulu. Yaitu 1. Mencantumkan larangan untuk merubah bentuk negara. Nah, menurut pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa khusus tentang bentuk negara Kesatuan Negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dengan adanya peringatan yang tegas oleh pasal ini, maka dengan demikian ketentuan yang ada pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang tidak dapat diubah. Nah, yang selanjutnya adalah adanya jumlah pasti quorum dalam pasal perubahan. Ketentuan yang konkret yang terdapat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang positif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah anggota yang ditentukan untuk dapat dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan dalam pasal 37 ayat 3 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan-kelemahannya. Yang pertama, tidak adanya campur tangan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita ketahui pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat sama sekali kewenangan MK maupun kewajibannya yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Sejak awal mula dibentuk, seharusnya tugas Mahkamah Konstitusi ini yang utama adalah menjaga serta melindungi Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita berpedoman pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi harusnya memiliki andil dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena Mahkamah Konstitusi ini lebih mengetahui perkara Undang-Undang Dasar beserta apa yang dibutuhkan Undang-Undang Dasar apabila dilakukan perubahan nantinya. Yang kedua, ada perubahan tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Hal terpenting terkait ketatanegaraan, seperti halnya perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia, harusnya diatur lebih lanjut lagi kepada suatu peraturan perundang-undangan yang lain yang berbentuk undang-undang misalnya. Undang-undang inilah yang nantinya menjelaskan bagaimana mekanisme perubahan yang sebenarnya diinginkan oleh pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena suatu produk hukum itu pada hakikatnya harus dihindarkan dari berbagai argumentasi yang ada. Dengan kata lain, maksudnya harus dihindarkan dari berbagai argumentasi yang ada ke depannya ya. Dengan kata lain, hanya ada satu makna yang terdapat pada satu produk hukum. Kelima ayat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar
tahun 1945 berisi ketentuan yang sangat teknis, tetapi tidak berhasil menjawab dengan jelas dan pasti mengenai siapakah yang dapat mengajukan usul dan apa saja prosedurnya. Apa saja yang dapat diusulkan, diubah, dan apakah alasan-alasan yang diajukan harus bersifat final dan mungkin materi yang diusulkan berubah atau bertambah pada saat pembahasan. Bagaimanakah proses pembahasannya dalam persidangan MPR serta permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dari presentasi kelompok kami, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.